Sekali lagi kita akan buat tata cara surat permohonan. Jadi surat permohonan nanti dibuat di kertas folio bergaris ya. Surat permohonan dibuat di kertas folio bergaris seperti ini. Siapkan 3 lembar rekan-rekan. Kemudian ditempel materai 10.000 ya. Siapkan 3 lembar, ditempel materai 10.000 seperti ini. Jadi nanti surat permohonannya dibuat seperti ini rekan-rekan. Ini ada materainya 1, 2, 3 ya. Ini ada materainya 1, 2, 3. Materainya 1, 2, 3. Silakan rekan-rekan. Seperti ini. Ini yang disebut 3 berkas asli. Nanti ada berkas 2 fotokopi ya. Yang disebut 3 berkas asli itu ini. Jadi ininya 3 lembar. Pakai materai 1, 2, 3. Nah kemudian rekan-rekan. Kalau udah nanti simpan 2 lembar. Ambil 1 lembar ini. Ambil 1 lembar ini, difotokopi 2. Nah, difotokopi 2. Nanti hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Jadi, kertasnya difotokopi, materainya ikut ke fotokopi. Kertasnya difotokopi, materainya ikut ke fotokopi. Kemudian nanti 5-5-nya ditulis tangan. 5-5-nya ditulis tangan asli, tanda tangannya asli. Nah, ini surat yang udah ditulis ya, surat permohonan yang udah ditulis seperti ini rekan-rekan. Ini surat permohonan yang udah ditulis seperti ini. Yuk rekan-rekan, Anda yang belum ada persiapan apa-apa sambil saya balas-balas komen. Nah sambil saya balas-balas komen rekan-rekan, silahkan nanti ya sambil saya balas-balas komen, sambil saya jelasin nanti Anda bantu tap-tap layar ya, Anda bantu tap-tap layar. Oke rekan-rekan, kemudian sekarang berkas yang di-download ya, berkas yang di-download. Nah, nanti untuk berkas yang di-download rekan-rekan, nanti dicetak 3 ya. Untuk berkas yang di-download dicetak 3. Seperti ini. Ini berkas yang di-download diketik kemudian dicetak rangkap 3 ya. Ini saya cetak rangkap 1, kemudian cetak rangkap 2, kemudian saya cetak rangkap 3. Nah, ini 3 berkas. Jadi berkas yang di-download ini ada 14 halaman dari surat permohonan sampai pernyataan tidak akan mengundurkan diri, ini dicetak 3. Kemudian semuanya ditempelin materai asli. Semuanya ditempelin materai asli seperti ini rekan-rekan ya. Jadi setiap halaman yang ada kotak materainya ditempelin materai asli. Setiap halaman yang ada kotak materainya asli ditempelin materai asli. Kemudian nanti yang ada pas fotonya ditempelin pas foto. Yang ada pas fotonya ditempelin pas foto ya. Nah, yang ada pas foto seperti ini ditempelin pas foto. Jadi 3 berkas, 3 pas foto. Ini satu rangkap ini membutuhkan 11 materai. Jadi 3 berkas, Anda membutuhkan 33 materai. Anda membutuhkan 33 materai. Nah kalau udah ditempelin materai jangan ditandatangan dulu. Nanti simpan 2 berkas, ini kan 3. Simpan 2 berkas. Yang 1 berkas ini Anda fotokopi 2. Nanti termasuk materainya ikut ke fotokopi. Nah ini saya udah punya 2 berkas yang difotokopi ya. Ini berkas pertama, ini berkas kedua. Nah nanti rekan-rekan Anda bisa lihat materainya ikut ke fotokopi. Semua materainya ikut ke fotokopi ya. Jadi semua materainya ikut ke fotokopi. Nanti pas foto yang ada di daftar riwayat hidup juga ikut ke fotokopi. Pas foto yang ada di daftar riwayat hidup ikut ke fotokopi. Nah, itu caranya. Kemudian nanti kalau udah difotokopi, ini 5-5-nya ditanda tangan asli. Ini 5-5-nya ditanda tangan asli, 3 berkas yang materainya asli, 2 berkas yang materainya fotokopi, semuanya ditanda tangan asli. Jadi Anda dulu tanda tangan, kemudian orang tua tanda tangan, kemudian Pak Lurah tanda tangan, Pak Camat tanda tangan. Nah ini clear rekan-rekan ya. Jadi surat permohonan udah selesai, kemudian surat yang di-download juga udah selesai. Nah sekarang berkas-berkas data pribadi yang harus Anda siapkan. Nanti Anda bikin berkas 4 rangkap setebal ini rekan-rekan. Nih. Anda bikin berkas setebal ini rekan-rekan. Ini data-data pribadi. Nanti kita akan bedah. Ini saya fotokopi kemarin habis 200.000 ya. Fotokopi 5. Jadi 1 buat cadangan. 4 dikumpulkan fotokopinya yang udah dilegalisir. 1 yang asli. 1 map asli. Nanti mapnya fotokopi seperti ini. Oke, kita bedah ya. Nah, ini nanti isinya apa saja. Kemudian pemberkasan rekan-rekan,
Di hektar ya. Jangan di hektar. Pemberkasan jangan di hektar, tapi gunakan penjepit supaya berkas Anda tidak sobek-sobek. Gunakan penjepit. Kita akan bedah ini yang tebal ini isinya apa saja. Kita akan bedah yang tebal ini isinya apa saja ya. Sebentar rekan-rekan ya. Nah rekan-rekan, yang pertama sekali adalah nomor registrasi online ya. Jadi ketika Anda daftar, itu Anda akan dapat nomor registrasi online. Ini di print 5. Pas foto yang diupload menggunakan batik, latarnya kuning untuk Bintara. Bintara itu PTU, Brimob, Polair, Rekpro, Bakomsus. Kemudian latarnya baju batik, latarnya merah untuk Tamtama, Akpol, dan SIPSS. Kemudian berikutnya rekan-rekan, ini surat keterangan sehat ya. Ini surat keterangan sehat dibuat di puskesmas atau di RSUD atau di dinas kesehatan. Nanti dilegalisir di dinas kesehatan. Kalau buatnya di dinas kesehatan. Berikutnya rekan-rekan SKCK ya. Nah ini SKCK dibuat di Polres. SKCK dibuat di Polres, kemudian difotokopi 5, dilegalisir di Polres. Anda yang belum buat SKCK, siapkan pas foto latarnya merah. Pembuatan SKCK wajib menggunakan pas foto latarnya merah. Bajunya bebas. Mau pakai baju batik boleh, mau pakai baju biasa boleh. Kemudian peruntukannya spesifik rekan-rekan untuk penerimaan Bintara Polri gelombang 2 tahun 2024. Untuk penerimaan Tamtama Polri tahun 2025. Untuk pendaftaran Bintara Brimob tahun 2025. Jangan melamar pekerjaan. Nah, nanti Anda gugur ya. Ini SKCK bekas daftar TNI, Anda pakai daftar lagi. Penerimaan TNI, Anda daftar polisi. Nanti bikin lagi aja rekan-rekan ya. Nanti bikin lagi. Berikutnya rekan-rekan, BPJS. Wajib punya BPJS. Nih, BPJS difotokopi seperti ini. Ini fotokopi BPJS rekan-rekan ya. Ini fotokopi BPJS. BPJS difotokopi gede aja selembar begini, jangan digunting. BPJS ya. Nah, kemudian berikutnya fotokopi ini BPJS tidak dilegalisir. KTP Chassis. Nah, fotokopinya seperti ini ya. Yang ada fotonya di atas, yang Republik Indonesianya di bawah. Biarkan selembar seperti ini, jangan digunting kecil. Ini KTP Chassis tidak dilegalisir ya. Cukup difotokopi saja. Kemudian KTP ibu rekan-rekan. Ini KTP ibu rekan-rekan sama dipoto, tidak dilegalisir. Kemudian KTP ayah ya. Nah, ini KTP ayah. KTP ayah sama difotokopinya seperti ini. KTP tidak ada yang dilegalisir ya. Berikutnya rekan-rekan, ini akte lahir. Akte lahir yang masih Anda tanda tangan dilegalisir. Akte lahir lama ini ya. Akte lahir lama bentuknya seperti ini, yang masih ada tanda tangan dilegalisir. Akte lahir baru seperti ini. Akte lahir baru yang udah menggunakan barcode tidak perlu dilegalisir ya. Akte lahir baru yang udah seperti ini tidak perlu dilegalisir, cukup difotokopi saja. Ini akte lahir baru rekan-rekan. Berikutnya kartu keluarga nih. Kartu keluarga yang udah ada barcode-nya tidak perlu dilegalisir, cukup difotokopi. Jadi nanti akte lahir, kartu keluarga, ijazah, kemudian akreditasi kampus, transkrip nilai yang udah tanda tangan barcode seperti ini tidak perlu dilegalisir ya, cukup difotokopi saja. Ingat, yang tanda tangannya barcode. Yang tanda tangannya barcode tidak perlu dilegalisir, cukup difotokopi saja. Nah, kemudian rekan-rekan, ijazah SD. Ijazah SD difotokopi dilegalisir ya. Ijazah SD dilegalisir.
Kemudian ini SKHUN-SD. Ini SKHUN-SD dilegalisir ya. SKHUN-SD dilegalisir. Oke, rekan-rekan. SD tidak pakai rapot ya. Jadi SD tidak pakai rapot. Kalau tahun lalu SD pakai rapot, tapi sekarang SD tidak pakai rapot, rekan-rekan ya. Jadi SD tidak pakai rapot. Ini ijazah SMP. Nah, ini ijazah SMP, rekan-rekan, dilegalisir. Dia tidak punya SKHUN SMP ya. Jadi dia SKHUN-nya diganti pakai SKL SMP nih. Anda yang tidak punya SKHUN bisa pakai SKL. Dia tidak pakai surat keterangan, tidak ada SKHUN, tapi dia pakai SKL SMP. Dilegalisir ya. Ini surat keterangan lulus. SKL SMP dilegalisir. Kemudian SMP tidak menggunakan rapot ya. Jadi hanya ijazah dan SKHUN. Kalau tidak ada SKHUN pakai SKL, rekan-rekan ya. Nah, berikutnya rekan-rekan, ijazah SMA ya. Nah, berikutnya ijazah SMA seperti ini. Dilegalisir. Ini contohnya aliyah. Madrasah aliyah. Kalau sekolah madrasah yang MI MTS aliyah, legalisirnya 2. Dari kepala sekolah 1, dari Kementerian Agama Kabupaten 1. Jadi nanti legalisirnya 2, dari kepala sekolah 1, dari Kementerian Agama Kabupaten 1. Nah, dia SMA tidak ada SKHUN, tapi pakai SKL SMA ya. Ini pakai SKL SMA. Ini SKL dilegalisir 2. Dari kepala sekolah 1, dari dinas ini dari Kementerian Agama 1. Jadi rekan-rekan nanti Anda yang sekolahnya madrasah MI MTS aliyah itu ijazah di fotokopi dilegalisirnya 2, dari kepala sekolah 1, dari Kementerian Agama Kabupaten 1. Nah, kemudian rekan-rekan, ini untuk buku rapot SMA. Buku rapot SMA difotokopi sejak sampul depan ya. Rapot SMA difotokopi dari sampul depan sampai semester 6. Ini rapot aliyah nih. Madrasah aliyah, legalisirnya 2. Dari kepala aliyah 1, dari Kementerian Agama Kabupaten 1. Ini udah lulus ya, udah jadi polwan. Ini polwan. Udah lulus, kebetulan dia anak buah saya di kantor, rekan-rekan ya. Jadi silahkan Anda yang lulusan madrasah nanti legalisirnya 2. Oke, ini data pribadi selesai. Kita lanjut ke berkas yang di-download. Yang pertama ini surat permohonan menjadi anggota Polri. Ini 1 diketik ya. Ditandatangan di atas materai. Kemudian surat permohonan yang ditulis pribadi. Nah, ini surat permohonan yang ditulis pribadi di atas materai 10.000 rekan-rekan ya. Di atas materai yang 10.000. Coba saya matikan dulu komentarnya biar nggak ngehalangin rekan-rekan ya. Nah, ini surat persetujuan orang tua rekan-rekan ya. Tanda tangan orang tua, tanda tangan Pak Lurah. Jadi semua tanda tangan Pak Lurah ini asli. Semua berkas tanda tangan Pak Lurah asli, stempelnya asli. Ini surat pernyataan belum pernah menikah rekan-rekan ya, ditanda tangan siswa di atas materai, ditanda tangan orang tua, ditanda tangan Pak Lurah. Pak Lurah asli. Ini surat daftar riwayat hidup ya, halaman pertama. Kemudian daftar riwayat hidup halaman kedua itu biodata, nama ayah, nama ibu diisi rekan-rekan. Ini daftar riwayat hidup halaman ketiga. Jadi ada pas fotonya asli, tanda tangan Pak Lurahnya asli ya. Tanda tangan Pak Lurahnya asli, pas foto asli, tanda tangan Pak Lurah asli.
Berikutnya rekan-rekan, ini surat perjanjian ikatan dinas ya, halaman pertama. Kemudian nanti halaman keduanya yang ada tanda tangan Karo SDM. Nah, ini surat ini Anda dapatkan ketika Anda nanti verifikasi berkas di Polres, Anda akan mendapatkan file ini yang udah ada tanda tangan Karo SDM ya. Ini surat pernyataan tidak terikat perjanjian ikatan dinas rekan-rekan, ditandatangan siswa, ditandatangan Pak Lurah, ditandatangan Pak Camat. Nih, ini semua asli. Jadi semua berkas yang di-download tanda tangannya asli. Kalau ada tanda tangannya yang difotokopi, Anda gugur di Rikmin. Jangan ambil resiko. Kemudian jangan gunakan materai bekas. Anda kalau menggunakan materai bekas rekan-rekan, saya pastikan Anda juga akan gugur di Rikmin. Ini surat pernyataan orang tua rekan-rekan, di atas materai ditanda tangan oleh siswanya. Ini surat pernyataan akan memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya. Ini di atas materai siswanya, kemudian orang tua. Ini surat pernyataan tidak terikat organisasi terlarang ya. Ditanda tangan siswa di atas materai. Materainya banyak rekan-rekan, ada 11 ya. 11 kali 3 berkas, ada 33 materai. Ada 33 materai. Ini surat pernyataan tidak melanggar norma agama rekan-rekan. Ditanda tangan siswanya. Ditanda tangan siswanya di atas materai. Kemudian ini surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri rekan-rekan. Ini surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri. Nah, itulah rekan-rekan beberapa berkas ya. Beberapa berkas yang dibutuhkan. Oh, ini terakhir nih. Surat pernyataan bersedia ditempatkan di mana saja. Ditanda tangan siswa di atas materai, ditanda tangan orang tua. Nah, kemudian rekan-rekan, Anda yang membutuhkan belangko ini, silahkan diklik survivalnya, di follow di DM, minta contoh berkas pendaftaran, nanti saya kirim. Ketika Anda verifikasi berkas di Polres, rekan-rekan, ketika Anda verifikasi berkas di Polres, kalau tinggi badan Anda mencukupi, nanti Anda akan scan barcode di kaca. Itu nanti Anda akan masuk grup WA di Polres, kemudian Anda juga akan mendapatkan belangko pendaftaran. Nah, ini belangko pendaftarannya seperti ini. Nanti Anda ketik di rumah, Anda print di rumah, Anda tempelin pas foto. Besok ketika Anda Rikmin, panitianya tinggal tanda tangan, tinggal kasih stempel. Jadi ada beberapa berkas yang pas fotonya Anda tempel sendiri rekan-rekan. Nah, kemudian belangko yang kedua yang Anda download adalah laporan hasil pemeriksaan administrasi awal. Nanti ini diketik nama Anda di sini rekan-rekan. Nah, begitu Rikmin ini nanti diparap oleh Disduk Capil, oleh Diknas, oleh Kementerian Agama. Nanti Anda dilihat di belakangnya dikasih MS. MS ini memenuhi syarat. TMS tidak memenuhi syarat. Jadi setelah berkas Anda diperiksa, nanti di stempel Anda lihat aja. Oh, MS berarti Anda Rikminnya lulus. TMS berarti tidak memenuhi syarat. Jadi Anda Rikminnya gugur. Nah, rekan-rekan, jangan sampai Anda gagal. Rikmin ini mudah. Jadi kalau Anda gagal ini keterlaluan. Nah, rekan-rekan, pemberkasannya jangan di hektar ya. Nanti fotokopinya disusun seperti ini. Seperti tukang fotokopi rekan-rekan. Nah, seperti tukang fotokopi dirapihkan. Kemudian dijepit rekan-rekan, gunakan penjepit seperti ini supaya rapih ya. Digunakan penjepit seperti ini supaya rapih. Nah, ini pemberkasan selesai. Anda yang membutuhkan contoh berkas, nanti diklik survivalnya, di follow di DM, minta contoh berkas pendaftaran, nanti saya kirim.